Jika disebut nama Rasulullah tidak berselawat, maka yang bersangkutan mendapat kategori orang paling pelit. Dan Rasulullah ditakutkan tidak berkenan memberi syafaat kepada yang bersangkutan, karena tandanya tidak menghormat dengan pemilik nama tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan sallallahu abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Para hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah kepada kita sehingga siang ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan perintahnya, yaitu salat berjamaah, salat Jumat berjamaah bagi laki-laki yang hukumnya fardu ain. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama yang ingin saya ingatkan dalam kesempatan khutbah ini adalah bagaimana sikap yang benar bagi kita ketika dalam sholat yang berkenaan dengan maskah. Di antara anggota sujud, jadi masing-masing itu punya anggota. Ketika sujud, yang pertama harus menyentuh tanah, dalam arti misalnya sajadah, adalah kedua tangan kita. Kemudian yang kedua, jika orangnya sehat, lutut dan juga jari-jari kaki kita ditekuk bagi mereka yang sehat. Kemudian yang ketiga, termasuk anggota sujud yang paling utama bagi kita adalah muka kita, wajah kita. Oleh karena itu tidak dibenarkan wajah tertutup oleh rambut ketika sujud, sehingga sujudnya terhalang oleh rambut kita. Di antara ulama madhab menyatakan dai yang terhalang oleh sesuatu, baik oleh rambut termasuk juga
Mereka yang pakai sorban tidak ngerti cara makainya sehingga menutup dahinya dan menutup dia ketika sujud dalam sholatnya, berarti tidak sah sujudnya. Bagian dari muka kita adalah hidung kita. Oleh karena itu dalam tawaf, termasuk dalam tawaf dan dalam sholat, perempuan yang pakai hijab, pakai burqa itu harus dibuka dan harus terbuka wajahnya. Oleh karena itu, yang namanya ilmu fikih itu, hukum fikih beda pendapat banyak. Cuma kalau kita mengambil pendapat yang hati-hati, maka lebih baik ketika kita sholat, maka turunkan dulu maskernya sehingga wajah kita ketika sujud khususnya tidak terhalang terhadap tempat sujud kita. Kemudian yang kedua, para hadirin rahimakumullah, sehubungan dengan Natal dan Tahun Baru, banyak pendapat beredar di masyarakat antara yang membolehkan dan yang melarang mengucapkan. Yang perlu kita sadari bahwa pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang adalah pendapat ulama. Bisa jadi pendapat itu benar, bisa jadi pendapat itu salah. Kemudian yang kedua, yang akan jadi hakim nanti di akhirat untuk menerima kita sebagai muslim atau bukan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan ulama. Bahkan ulama itu orang pertama kali yang akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika berpendapat sembarangan yang menjerumuskan umatnya, maka dia akan menjadi orang pertama yang akan masuk neraka. Termasuk juga kalau kita keliru ikut ulama yang memperjualbelikan fatwa, memperjualbelikan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tergolong orang yang merugi dan akan celaka nantinya di akhirat. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kalau kita mengikuti pendapat yang membolehkan mengucapkan hal tersebut, kemudian ternyata Allah tidak berkenan, padahal nanti hakimnya Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah meridhoi yang tidak mengucapkan dan tidak ridho dengan mereka yang mengucapkan, karena mengucapkan selamat Natal itu 25 Desember itu bukan kelahiran Nabi Isa, tapi kelahiran Dewa Matahari. Dan 1 Januari adalah kelahiran Dewa Jarum. Yang kedua-duanya hari raya bagi paganisme, agama perpatungan, agama berhala, yang dulunya dianut orang Romawi yang dimasukkan ke dalam akidah Kristiani. Sehingga kalau orang Islam mengucapkan itu karena menghormat Nabi Isa, katanya ya salah alamat, karena Nabi Isa tidak lahir pada 25 Desember. Termasuk juga 1 Januari adalah tahun baru bagi orang-orang Romawi yang pada saat itu di mana mereka menghormati kelahiran dewa waktu yang disebut Dewa Jarum, di mana dewa tersebut menurut akidah mereka dan mitosnya adalah dewa yang bermuka dua, satu menghadap ke masa lalu dan satunya menghadap ke masa depan. Oleh karena itu para hadirin, kalau kita ternyata ikut tersebut, kemudian Allah tidak berkenan, maka kita akan celaka. Kalau kita tidak ikut mengucapkan, ternyata Allah membolehkan, kita pun juga tetap tidak akan mendapatkan siksa, tidak berdosa gara-gara tidak mengucapkan 2 hari tersebut. Kemudian bagaimana kita kalau tidak mengucapkan, padahal pintu
keyakinan kita, teman relasi kita, kebetulan tidak seagama dengan kita, tidak enak pada mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah jelas Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Khusus agama, kita wajib toleransi dalam arti kita tidak boleh ngerecokin ibadah mereka, dan mereka pun tidak boleh ngerecokin ibadah kita, dan kita tidak bisa kerja sama ibadah. Sehingga tidak dibenarkan orang Islam masuk ke dalam gereja baca selawatan. Sebagaimana tidak dibenarkan Jumatan ini diisi dengan lagu gereja. Karena alasan toleransi. Jadi toleransi yang seperti itu adalah toleransi keblinger yang menyesatkan umat, dan naudzubillah, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu lebih baik kita diam, tidak mengucapkan, termasuk juga tidak ikut-ikutan merayakan, dan juga tidak ikut-ikutan makan kue dan minumannya, karena itu lebih menyelamatkan bagi kita. Karena apa? Setiap makanan yang masuk ke dalam diri kita ini nanti ada konsekuensinya di hadapan Allah. Minimal para hadirin, kalau kita makan barang yang subhat, ya tidak haram tapi tidak jelas hukumnya, bisa dibuktikan mereka yang tadinya khusyuk sholatnya setelah makan barang tersebut akan kocar kacir tangan-tangannya, dan tidak akan pernah maju ke hadapan Allah hatinya, sehingga tidak akan pernah khusyuk dalam sholatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kita sebagai manusia diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kembali selamanya, yaitu karunia waktu. Oleh karena itu para hadirin, dalam 24 jam jantung kita berdetak, nafas kita keluar masuk sebanyak 24.000 kali nafas kita keluar masuk. Kemudian 12.000 masuk, 12.000 keluarnya. Yang mana tiap detik umur kita kelak harus dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita perbuat, baik itu kebaikan maupun kemungkaran, Allah sudah memberikan janji, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi kebaikan dan keburukan sekecil apapun nanti di akhirat akan ditunjukkan oleh Allah barang bukti dan alat buktinya dalam sidang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu takutlah kita, mari kita bertakwa kepada Allah. Jangan hanya tidak enak kepada manusia yang akhirnya kita kepada Allah seenaknya. Jangan sampai kita tidak enak dengan manusia sampai dengan Nabi dan kekasih Allah yang akan memberikan syafaat kepada kita seenaknya, gara-gara kita tidak enak dengan sesama manusia yang tidak pernah menjanjikan apa-apa kecuali kesulitan dan mudarat bagi kita. Walaupun itu bos kita, perlu diingat dia butuh pada kita, butuh tenaga kita dan lain sebagainya. Dan kita mendapatkan gaji dari mereka adalah hasil jerih payah kita, bukan kebaikan mereka. Mereka ingin mengeksploitasi kita. Boleh mereka mengambil tenaga kita, waktu kita untuk bekerja di perusahaannya, tapi jangan sampai mereka ngerecokin keimanan kita yang akan membuat mudarat kepada kita, baik di dunia maupun kelak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin, marilah kita istiqomahkan, karena Nabi menyatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa indallah. Amal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dawamnya walaupun sedikit.
Sehingga sholat 5 waktu jumlahnya sedikit, tapi kalau istiqomah ini yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah sholat, agar supaya kita mendapat support rohani, marilah kita banyak berzikir, minimal pagi sore kita beristighfar 100 kali, dan ini memang ada dalam hadis Nabi dan dianjurkan oleh Al-Quran. Juga membaca selawat dan berzikir la ilaha illallah, di mana kalimat ini adalah kalimat kunci. Jika kita bawa dalam sakaratul maut kita dijamin pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala al-jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memelihara keimanan dan keislaman kita, istiqomah sampai dengan akhir hayat kita, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh ibadah kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beruntung baik di dunia maupun di akhiratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karim raufur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.